Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Apa kabar para sahabat Pena Izzawa? Semoga kita semua diberikan kesehatan walafiat. Baik, untuk alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk podcast Pena Izzawa DKI Jakarta. Saya Emma Rahimatus Shadiq selaku host pada pagi hari ini. Dan di tengah-tengah kita sudah kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa, banyak sekali kiprahnya di tengah-tengah masyarakat. Beliau adalah penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Pesanggerahan, Kota Jakarta Selatan. Dari beberapa yang saya lihat, saya sedikit membacakan cutinya. Beliau pernah di 2005 menjadi 2007 hingga saat ini beliau merupakan pembimbing ibadah haji dan umrah di Yayasan Kubah Mas. Kemudian di 2015 hingga saat ini beliau juga menjadi pembimbing ibadah haji di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan, dan di 2018 hingga saat ini beliau merupakan fasilitator Binwin Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan, dan di 2023 ini hingga saat ini beliau merupakan fasilitator bimbingan remaja usia sekolah atau BRUS, dan beliau juga pernah menjuarai juara 1 ya Ustazah ya, Lomba Dakwah Al-Quran NTQ Korpri tingkat nasional. Masya Allah, luar biasa sekali ini kiprahnya. Beliau adalah Al-Mukarramah Al-Ustazah Lilis Nurul Aflah MA. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Gimana tadi? Bermacet-macet hingga sampai sini? Sampai di sini. Sampai di macetnya hilang. Macetnya tinggal hilang. hausnya. Iya. Minum dulu Ustazah kalau gitu. Terima kasih banyak. Bagi para sahabat Pena Izzawa yang berbahagia, untuk podcast pada pagi hari ini kita akan mengangkat tema mengenai pertemanan dalam Islam berbingkai moderasi beragama. Betul ya Ustazah ya? Iya, insyaallah. Baik, sebagai yang sudah kita ketahui, kita ini sebagai makhluk sosial yang tentunya kita tidak bisa hidup sendiri. Artinya kita memang dari sebagai manusia ini semenjak lahir hingga lanjut usia kita membutuhkan orang lain. Artinya tidak bisalah sendiri gitu ya. Kemudian kita juga sebagai manusia harus bersosialisasi baik dengan orang lain, dan seperti bisanya kita menjadikan itu baik sebagai teman, kemudian sahabat, saudara, bahkan menjadi seperti keluarga. Nah, itulah tema yang akan disampaikan oleh Ustazah kita pada pagi hari ini dalam tema yang tadi sudah disampaikan mengenai pertemanan dalam Islam berbingkai moderasi beragama. Untuk itu para sahabat Pena Izzawa DKI Jakarta, mari sama-sama kita dengarkan ulasan maupun paparan dari Ustazah kita. Silahkan Ustazah. Baik, terima kasih Tata Emma. Gak apa-apa ya? Aku namanya silahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Yang kami banggakan sahabat-sahabat podcast Pena Izzawa se-DKI Jakarta Selatan, dan juga host kita hari ini ya, Ibu Emma. Alhamdulillah beliau sehat walafiat. Alhamdulillah. Tak lupa yang paling penting tentunya adalah tim kreatif dari Pena Izzawa kita hari ini. Alhamdulillah
puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini dengan awal kerja kita di bulan November, subhanallah, jalanan cukup macet ya. Betul, Bu Haji. Ditambah lagi udara sepertinya akan hujan. Iya, Tapi cuacanya. alhamdulillah kita bisa sampai di lokasi dalam keadaan sehat walafiat, tepat waktu dan tidak kehujanan. Amin. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapatkan cinta beliau sampai dengan akhir zaman. Amin. Tema tadi kita akan berbicara ya mengenai pertemanan. Betul, Bu Ya, Haji. dalam Islam berbingkai moderasi. Iya. Karena memang kita ini dipancing untuk menggali tema-tema unik, menarik, ya cukup singkat dan padat di waktu yang 25 menit lebih kurangnya. Mudah-mudahan bisa mencakup semua apa yang kita obrolkan pada pagi hari ini. Iya. Baik, sahabat Penais Jawa, kita berkaca kepada salah satu surat di dalam Al-Hujurat, surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Tujuan Allah menciptakan manusia itu lita'arafu, untuk saling mengenal. Tandanya tadi kata TMA ya, Betul. manusia itu katanya tidak hanya sekedar makhluk individu, tapi juga sebagai makhluk yang sosial. Betul. Di mana makhluk sosial itu membutuhkan orang Orang lain. Ya, Iya. jangankan lahir, Betul. dari mulai ibu kita mengandung saja, Betul. kita sudah membutuhkan orang lain. Butuh suster, Betul. butuh dokter, ya kan? Iya. Sampai akhirnya kita brojol, lahir, alhamdulillah butuh baju, Betul. butuh makanan, butuh susu, itu pun perlu orang lain. Subhanallah. Bantuan orang. Sampai nantinya kita menua, bahkan wafat pun masih merepotkan betul. orang lain. Betul. Jadi nggak ada istilah manusia itu nggak perlu dengan orang lain, Betul. nggak butuh orang lain. Karena sejatinya sifat untuk mengenal manusia yang lain itu adalah sebuah keharusan Iya. yang merupakan panggilan. Ya, insya Allah mudah-mudahan sahabat Penais Jawa yang mendengarkan kita hari ini insya Allah menjadi manusia yang khairun nas anfa'uhum linnas. Minus. Maka kalau kita kembali kepada Al-Quran, di mana manusia itu memiliki karakteristik yang berbeda, tapi kita harus berbingkai moderasi, Betul. ya, cara pandang yang tidak terlalu kolot, Betul. tidak terlalu modern, menganggap diri ekstrim paling gitu tidak ya. ekstrim, Iya. tidak menganggap paling benar, ya kan? Iya. Maka disinilah pentingnya kita mengenal dengan siapa kita berkawan. Bagaimana dia punya karakteristik berbeda, latar Iya. belakang agama yang berbeda, suku bangsa yang Suku berbeda. bangsa. Alhamdulillah moderasi ini memang sudah dimasukkan ke dalam satu kegiatan yang wajib ada di Iya. Kementerian Agama. Karena kita kadang-kadang merasa memang kalau dikatakan setiap agama pasti mengatakan agama kita yang benar, Betul. ya kan? Tapi karena kita di lingkup negara Indonesia beraneka ragam, bineka tunggal ika, jangan sampai perbedaan tersebut ya menonjolkan satu permusuhan. Apalagi kita sebagai ASN harus Ya. berposisi di tengah-tengah. Di tengah-tengah Ustazah. Wasatiyah. Iya, wasatiyah. Kita punya yang namanya IPARI, Iya. ya kan, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Ada yang Muslim, Iya. ada yang non Muslim, ya kan? Alhamdulillah kita bekerja sama sampai akhirnya terbentuk podcast Penais Jawa, ya, yang semuanya ikut andil. Tidak hanya orang Muslim saja yang Betul. mengisi acara podcast ini, tapi semuanya. Iya. Ini menandakan bahwa pertemanan yang seperti ini yang diharapkan. Ketika penyampaian materi tidak menyudutkan satu agama, tidak menyudutkan perkelompok, tidak menyudutkan perseorangan, tapi bersifat universal, global, mengajak untuk saling bersatu padu, Iya. bukan untuk saling mengagungkan apa yang dia rasakan benar. Nah, ini yang disebut dengan pertemanan berbingkai moderasi. Tentunya kita sendiri dalam umat Islam ketika berteman itu kan sangat menentukan Iya. bagaimana kondisi keagamaan kita dan siapa yang akan menjadi teman kita. Jadi teman kita itu kata Nabi kan bisa membawa bahagia dunia, bisa membawa juga rugi dunia. Juga ada yang mengatakan rugi dunia, rugi akhirat. Jadi
bermain dengan tukang las, katanya gitu ya, Mbak Emma ya, Iya. akan kecipratan bunga api. Iya. Kalau kita bermain dengan tukang minyak wangi, maka kita akan tercium bau wanginya. Itulah sebuah pertemanan. Tapi kalau kita tidak punya teman pun salah. Iya. Itu Apalagi tadi. seusia-usia kita nih. Betul. Gak sangat mungkin hanya sekedar mengharapkan orang rumah saja. Betul. Ya kan, anak semakin besar, kadang-kadang juga yang namanya anak punya kehidupan sendiri. Iya. Suami juga punya teman sendiri. Lalu kita apa mau berdiam diri di rumah dengan pekerjaan yang 3R katanya Mbak Emma, dapur, sumur, kasur, dapur, sumur, Di-repeat aja ya. Bu di-repeat Haji. aja, ya di-repeat again. Tah, eta teh kan kadang-kadang menimbulkan satu kejenuhan. Iya. Maka kita butuh pertemanan. Maka jalinlah pertemanan yang membawa kebaikan dunia, membawa kebaikan akhirat, dengan tidak menjadikan satu pertemanan ini adalah sebuah permusuhan yang akhirnya meretakkan hubungan kita dan juga akan membawa keburukan bagi bangsa dan negara. Betul. Mungkin bisa dilihat di Al-Quran ya, ada salah satu ayat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Furqan Mbak Emma, Iya. surat yang ke-25 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-29. Apa kata Allah? Iya, ada baju. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zolim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya seraya berkata, wahai Allah, sekiranya dulu aku mengambil jalan benar Rasulmu dan tidak menjadikan fulan sebagai teman, ya, maka aku akan selamat. Tidak seperti sekarang. Iya. Ya, banyak manusia-manusia yang berteman tapi salah. Nah, itu dia. Apalagi terlalu ekstrim memandang agamanya, merasa paling benar. Paling benar. Saya pernah punya pengalaman ketika pertama kali menjadi CPNS. Iya. Kita kan ada yang namanya pelatihan ya, Iya, betul. Prajab. Prajab dulu dalam Prajab. Prajab itu dalam satu kamar itu kan nggak semuanya Muslim, Mbak Eva. Iya, campur ya, Mbak. Campur, subhanallah. Kami diposisikan 2 Muslim, Iya. 2 Kristen, 1 Hindu. Iya. Nah, otomatis yang namanya orang Islam akan sholat di dalam kamar Iya. kalau dalam waktu-waktu tertentu. Nah, ada teman saya yang sama-sama Muslim, begitu tahu temannya yang 3 itu tidak Muslim, dia lalu memberi batas. Oh, langsung ngasih sekat. Langsung gitu ya, ngasih sekat. Ustazah? Saya sampai bingung, Mbak, punten, ini sekat buat apa? Iya. Dia bilang, Bu, kita kan sekamar bukan semuslim doang, Bu, Iya. sama orang non-muslim. Terus ini najis kalau dia lewat di sini. Ya Allah, Robbi. Ya tapi nggak begini juga, Bu. Iya, iya. Kita kan belum kenal. Iya. Kalau sudah kenal tinggal diberitahu. Iya. Kalau kita sholat ini di tempat yang suci, ya tinggal digeser aja sedikit, Bu. Jangan sampai disekat-sekat begini. Iya. Nanti mereka tersinggung. Ya kan? Iya. Pokoknya saya nggak terima kalau sekamar sama orang non muslim. Rasa-rasanya kalau ibadah dengan orang yang bukan semuslim tuh kayaknya gimana, Bu, katanya gitu. Ya udah gini aja deh, nanti kalau mereka masuk ya kita ngobrol bareng-bareng. Yang Iya. enak ngobrolnya ya, Bu ya. Jangan sampai menyinggung perasaan teman-teman kita. Iya. Itu belum 1 hari, Mbak Emma, Baru dalam masuk pelaksanaan Prajab. ya. Oh, baru. Waduh, udah langsung main sekat-sekat aja nih. Artinya saya sesama Muslim Iya. nanti dikategorikan lah sama aja nih orang nih, ya kan? Nggak berada di posisi menengahi kita nih antara yang Muslim dengan non Muslim. Iya. Sampai akhirnya mereka masuk, dia bingung, kok Bu ini langsung dibikin begini? Saya bilang sebentar kita rapat dulu deh sebelum kita menempati ruangan nih. Iya. Kira-kira enaknya bagaimana posisi kita ini? Kan nanti ada sholat fardu ya. Kita ini masing-masing bisa menjaga kehormatan, keharmonisan beragama. Oh, pasti kami jaga, Bu. Kita juga tahu kok kalau orang Islam itu kalau sholat pasti suci, pasti bersih. Kami tidak akan melewati batas-batas sholat untuk orang-orang yang sholat. Saya bilang, tuh Bu, dengerin. Mereka welcome dengan Muslim. Jadi jangan sampai kita belum apa-apa, belum kenal langsung disekat. Iya. Ternyata begitu pertengahan Prajab, si ibu ini sakit. Oh, Siapa yang paling dulu bawain makanan? ya teman sekamar. Teman tentunya. sekamar yang bukan Muslim. Malah justru dari mereka ya, Bu Haji. Saya sampai, dia udah sampai duluan.
udah bawa makanan, udah Iya. bawa minuman. Saya bilang subhanallah, ibu buat siapa? Ibu teman kita yang sakit, Bu. Iya. Ya Allah. Akhirnya apa? Saya bilang, tuh Bu, ternyata dia care banget tuh sama ibu. Mhm. Padahal dia udah mulai, waktu awalnya ibu sudah tidak welcome dengan dia, nangis Iya. dia. Saat itu memang belum tenar banget ya Iya, masalah moderasi iya, itu iya. Mbak Emma, ya Allah, dia menangis. Ya Bu, ternyata saya suudzon Mhm. sama mereka. Ya, maka lain waktu, walaupun ibu merasa agama ibu adalah benar, tapi tidak merasa paling benar. Iya. Dengan berlaku seperti ini juga kita menandakan agama kita itu juga tidak mengajarkan untuk mendiskriminasikan mereka yang bukan muslim. Bicarakanlah baik-baik. Mhm. Mereka juga paham kok bagaimana tata cara sholat orang muslim. Iya. Gitu. Selama itu tidak menjadikan sesuatu hal yang bisa besar dalam lingkungan kita praja, mudah-mudahan saat ini ibu mulai menyadari diri. Ya Ustazah, dia bilang gitu. Besoknya sakit dia gantian, tumben-tumben tuh Mbak, Langsung ya. Bu. langsung dibalas sama dia sakit dianterin makanan. Saya sampai Masya Allah. alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Senang gitu ngelihatnya. Iya. Padahal belum booming banget itu Iya. moderasi. Kebetulan kan saya PNS tuh tahun 2000. Oh iya, Bu Ustazah, untuk kalau tidak salah moderasi beragama itu memang baru dipopulerkan pada zamannya Menteri Agama kita yang pakai Lukman Hakim Saifuddin. Iya. Itu dari 2014 sampai Masya 2019. Allah. Setelah Berarti itu kan menjadi program PNS? prioritas Ah, Gusmen juga yang terakhir, betul, dan betul. memang juga masuk dalam program RPJMN. Betul. Jadi yang memang program skala nasional, kemudian masuk dalam semua lini untuk kementerian atau lembaga. Iya, berarti Sekarang. 2014 kan ya Betul, boomingnya. betul, Sementara itu. kita itu kejadiannya tahun 2000. Mbak. Nah, iya memang mungkin sejak zaman Rasulullah pun juga sebenarnya sudah ada. Sudah Kemudian ada. dipopulerkan kembali Betul. oleh Pak Menteri kita. Mungkin namanya bukan moderasi Betul, kali ya sayangnya. betul, Jadi betul. subhanallah, rasa-rasanya ya Allah tidak salah kalau moderasi ini menjadi booming dan Iya. terus dibudayakan. Kenapa? Khawatir kita akan punya seperti hal-hal yang saya ceritakan tadi. Iya. Mudah-mudahan tidak terulang. Amin. Gitu. Iya. Bahkan kan kita katanya ada wacana di KUA itu akan ada beberapa agama. Oh iya, Ya untuk kan? pelayanan. Untuk Ustazah. pelayanan. Iya. Saya yakin mereka juga punya batas-batas tertentu betul. ketika harus duduk bersama, ketika Betul. saat ibadah. Iya. Yang penting kan kita tahu diri di situ. Iya, tahu kan? batasan Tahu yang batasan, Ustazah. tidak saling mengganggu. Iya. Pada saat mungkin mereka beribadah, silakan. Pada saat kita beribadah, mereka pun harus menghormati. Pada saat kita harus sama-sama makan, emang jamnya jam makan siang, ayo kita berdiskusi. Ya kan? Iya. Rasanya aman gitu. Khairun nas anfa'uhum Linnas. linnas. Itu yang punya slogan itu kan orang muslim. Iya. Sebaik-baiknya manusia yang Iya, lebih bermanfaat. bermanfaat. Kalau bermanfaat hanya untuk sekedar golongan kita sendiri, sementara kan golongan orang lain mungkin perlu, ya Iya. kan kita. Kenapa kita nggak masuk di situ? Yang penting kita punya batasan, tahu Betul, diri, betul. ya kan? Tidak mengacak-ngacak apa yang menjadi privasi mereka pun sama dengan kita. Iya. Itu TM. Iya, iya, Masya Allah. ya. Pengalaman yang kiranya Iya. dianggap rasanya dulu, oh kok sekarang Timbul. kayaknya relate banget Iya, gitu sama yang subhanallah. memang sedang digaungkan Betul, gitu ya, betul, Ustazah. betul. Makanya Iya. kenapa saya tertarik mengambil tema ini, ya. Mm-mm. Karena apa ya? Karena memang kita juga cukup prihatin ketika Betul. kita punya, kadangkala kita zaman dulu itu kan sering dikumpulkan di kanwil tuh Mbak Iya, Emma, ya. iya. Ya kan? Itu kadang-kadang memang betul-betul kelihatan yang muslim yang muslim. Iya, kayaknya berkelompok Nah, gitulah Ustazah, ya. berkelompok. Yang ini muslim, Betul. ini gitu Jadi ya. begitu ngeliat yang bukan muslim itu kayaknya anti banget gitu ya. Agak-agak gimana lo tuh gitu. penyuluh tapi lo penyuluh Mana bukan gitu, muslim iya. gitu. Jadi kan apa ya, sekarang beda karena ada IPARI juga ya. Betul. Ini kan Jadi gagasan Pak apa? Amiruddin. Betul. Alhamdulillah ya, berkah banget. Alhamdulillah. Sampai punya atribut pribadi gitu. Kerudung Iya. aja sampai tiga warna loh. 3 item. Merah, Biru. kuning, hijau, biru, bahkan hitam tuh Mbak Emma. Saya hitam punya ada 3, juga. Oh, Masya hijau, Allah. hitam, kuning. Iya, iya. Saking bangga banget gitu dengan IPARI. Sampai ini tulisan IPARI yang Iya, cepat itu kan ada kan Mbak Emma Betul, ya? ada. Iya, itu yang bikin kita ya Allah Bang Amir ngerti banget gitu. Iya. Kita tuh memang bersosialisasi ujung-ujungnya juga dalam rangka mempersatukan bangsa dan negara Indonesia.
dalam NKRI. Subhanallah. Jadi kalau tidak diawali dari kita yang bekerja sebagai penyuluh di ASN ini, terus mau siapa lagi yang menggerakkan? Kalau bukan dari kita, gitu ya Bu Haji. Siapa lagi? Subhanallah. Jadi dalam keseluruhan ini, bagaimana sikap kita, cara pandang kita dalam mengamalkan, maksudnya untuk mempraktekkan amalan-amalan dari agama kita, bukan hanya kita sendiri sebagai umat Muslim, tapi juga dari teman-teman dari agama yang non-Muslim itu. Dari situlah moderasi beragama tercipta. Subhanallah. Jadi apa namanya? Ya saling membutuhkan. Betul, memang saling. Ya artinya ada. Jadi sifatnya mungkin simbiosis mutualis ya Bu. Betul. Simbiosis mutualisme. Iya, jadi tercipta untuk kerukunan, toleransi, yang kebersamaan, ya. Karena semua kita ini penyuluh, mau yang non Muslim maupun Muslim itu kan sama-sama punya tugas bareng-bareng, ya kan, menjadikan umat bangsa itu satu padu dalam kebahagiaan bingkai NKRI. Masya Allah. Ya, menjaga NKRI itu kan harga mati. Kalau tidak ditunjang dengan prestasi agama yang luar biasa, apalagi ditunjang oleh penyuluh yang care, aware sama semua penyuluh yang lain, bagaimana kita bisa membentuk negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Masya Allah, udah nggak terasa ini Ustazah. Masya Allah, nggak terasa waktunya, ya. Padahal kayaknya ngobrol lagi apa 3 jam lagi nih kira-kira. Udah ini kayaknya udah dikasih tahu ini Ustazah. Ya? Masya Allah. Jadi alhamdulillah pembahasan atau obrolan pagi ini, pertemanan dalam Islam berbingkai moderasi beragama, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua, khususnya para sahabat Pena Izzawa. Pada pagi hari ini saya selaku host dan Ustazah selaku narasumber pagi ini, kami mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.